kembali lagi di channel aku di CA Hatta. Oke, saya minta maaf nih buat teman-teman semua karena baru sempat buatkan video terkait dengan komentar-komentar teman-teman yang di video saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih sudah nonton video saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kemudian share ke teman-teman sebanyak-banyaknya supaya video ini juga bermanfaat. Oke, saya minta maaf buat teman-teman semua karena pencahayaan kurang mendukung ya, karena ada bayangan belakang. Oke, semoga besoknya kita punya lighting yang lebih mendukung lah. Kita amin amin. Di video kali ini saya ingin sharing-sharing terkait dengan organisasi tentunya. Nah, di organisasi itu teman-teman mungkin udah familiar ya. Saya mau sharing aja terkait dengan organisasi di kampus. Nah, organisasi di kampus itu sangat luas banget ya teman-teman, beda dengan organisasi yang ada di sekolah kayak gitu. Cangkupannya itu lebih luas banget teman-teman. Oleh karena itu saya ingin sharing bagaimana sih langkah awal kita memilih organisasi atau langkah awal kita masuk organisasi. Oke, yang pertama itu adalah yang harus teman-teman ketahui itu adalah apa sih organisasi itu. Nah, saya ingatkan ya, saya mau mengingatkan aja. Jadi organisasi itu adalah wadah pengembangan teman-teman. Dan tidak hanya pengembangan aja sih sebenarnya, kayak organisasi itu juga sebagai rumah kita lah kayak gitu, di rumah istilahnya rumah kedua lah kayak gitu ya kalau bagi saya itu. Oke, langsung saja di video kali ini saya ingin sharing terkait dengan organisasi itu, lebih ke tepat bagaimana sih caranya kita memilih organisasi atau langkah awal kita masuk organisasi di kampus. Oke, oleh karena itu saya ingin sharing beberapa terkait dengan itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman bisa menerima apa yang saya sharingkan dan bisa tidak juga kayak gitu, tergantung teman-teman. Oke, ini sesuai dengan pengalaman saya. Oke, bagaimana sih cara kita memilih atau langkah awal kita masuk organisasi di kampus? Pertama yang harus teman-teman ketahui adalah manfaat organisasi. Jadi manfaat organisasi ini teman-teman harus betul-betul memahami dulu kayak gitu. Jangan-jangan nanti teman-teman asal masuk organisasi tapi teman-teman tidak tahu manfaat organisasi itu sendiri. Nah, jadi organisasi itu adalah wadah gitu ya, wadah pengembangan. Jadi manfaatnya itu sangat banyak. Nah, jadi dari banyaknya manfaat-manfaat itu teman-teman bisa ambil gitu satu. Contoh kalau saya itu ambil di bagian pengembangannya gitu. Jadi organisasi itu bukan hanya kita berkegiatan rapat, kemudian berkegiatan ke sana kemari, tapi di sana itu adalah banyak hal yang kita dapatkan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang tadi itu adalah pengembangan. Jadi setelah teman-teman tahu manfaat dari organisasi itu, baru teman-teman harus memiliki tujuan. Nah, jadi dari tujuan itu, perangkat dari tujuan itu teman-teman bisa memilih organisasi yang mana cocok buat teman-teman. Sekali lagi, setelah teman-teman memiliki tujuan, baru teman-teman akan tahu mana sih organisasi yang cocok buat teman-teman semua. Oke, nah contoh kecil aja, kalau saya nih dulu dari awal semester saya itu suka banget namanya public speaking gitu. Jadi saya pengen banget mengembangkan diri itu berbicara di depan orang banyak. Nah, makanya saya masuk di badan eksekutif. Jadi di BEM itu saya singgung dikit aja BEM ya. Jadi BEM itu ruang lingkupnya itu menyeluruh, luas banget.
Jadi leadershipnya ada, kemudian public speakingnya ada gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini pada saat itu saya berpikir bahwa ini mungkin tepat buat pengembangan saya pribadi gitu, sehingga saya bisa ngomong di banyak orang. Nah setelah itu setelah teman-teman tahu tujuannya masuk organisasi yang mana, yang ketiga itu adalah setelah teman-teman tahu manfaat organisasi, kemudian tujuan organisasi, lalu yang harus teman-teman ketahui itu adalah terkait dengan kelebihan dan kekurangan organisasi itu. Nah setelah teman-teman tahu manfaat kemudian tujuan tadi itu, maka teman-teman harus tahu bagaimana sih manfaat dari organisasi yang akan teman pilih gitu loh. Baik dari segi kekurangan dan kelebihannya itu harus teman-teman ketahui. Nah setelah teman-teman cari tahu, kira-kira ini nyocok buat saya gitu. Nah langsung aja ke intinya teman-teman. Nih setelah teman-teman tahu langkah yang tadi itu yang saya sebutkan itu, maka langkah yang selanjutnya adalah teman-teman harus cari tahu sebanyak-banyaknya organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Saya juga enggak begitu hafal ya semua UKM atau semua organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Cuman ada beberapa hal yang sering saya lihat dan sering saya ikutin juga kayak gitu. Contoh misalnya kita di kampus itu ada HMPS, ada himpunan mahasiswa program studi. Jadi HMPS ini ada di semua prodi program studi. Jadi di semua prodi itu ada organisasinya. Nah jadi teman-teman juga bisa ikut organisasi himpunan mahasiswa program studi teman-teman masing-masing kayak gitu. Itu juga bagus banget buat teman-teman ikutin himpunan mahasiswa program studi. Selanjutnya itu ada BEM fakultas. Nah jadi HMPS itu di masing-masing prodi sekarang ada di masing-masing fakultas. Nah jadi BEM fakultas itu tentunya ada di masing-masing fakultas. Nah BEM ini adalah badan eksekutif mahasiswa yang teman-teman bisa ikutin di kampus masing-masing atau fakultas masing-masing. Nah setelah teman-teman lihat yang dua ini, baru teman-teman lihat di UKM. Nah ada juga UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah jadi di UKM ini teman-teman bisa memilih banyak sekali UKM yang kualitasnya bagus kayak gitu. Maksudnya UKM yang bagus untuk teman-teman ikutin. Saya nggak sebut nama UKM-nya ya. Jadi supaya tidak ini aja ya. Jadi ada banyak hal UKM yang ada di kampus. Nah yang perlu teman-teman lihat itu adalah tadi itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing UKM. Jadi apakah HMPS ini, BEM ini, UKM ini itu nyocok nggak dengan tujuan dan permasalahan yang ada pada diri saya sendiri kayak gitu. Nah kalau dia nyocok ya udah ikutin masuk ke organisasi itu. Kalau nggak nyocok ya percuma juga kayak gitu. Teman-teman masuk organisasi tapi enggak maksimal kayak gitu. Nah oleh karena itu ini buat teman-teman mahasiswa baru terutama ataupun mahasiswa yang belum pernah masuk organisasi. Jadi kelebihan kita organisasi itu banyak sekali teman-teman. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu, salah satu syarat kita masuk beasiswa itu adalah organisasi kalau menurut saya sih. Karena pada saat wawancara juga ditanya ini tuh gitu, kamu pernah ngapain gitu, kamu ikut organisasi apa. Nah kamu pada saat organisasi itu
kamu, apa yang pernah kamu berikan kepada organisasi kamu kayak gitu. Nah itu yang saya ditanyain pada saat ditanyain tentang beasiswa Bank Indonesia waktu itu. Saya masih ingat betul itu. Nah oleh karena itu, jadi jangan sungkan-sungkan untuk masuk organisasi. Nah selain dari organisasi internal, ada juga organisasi eksternal kayak gitu teman-teman. Jadi organisasi eksternal juga tak kalah bagusnya juga, teman-teman bisa ikutin kayak gitu. Itu ya, itu saja mungkin sharing-sharing buat teman-teman semua mungkin masih bingung gitu ya terkait dengan bingung memilih organisasi yang mana yang mau teman-teman ikutin kayak gitu ya. Satu pesan buat teman-teman semua, jangan pernah batasi diri teman-teman untuk berekspresi di kampus. Salah satu tempat atau wadah kita berekspresi adalah organisasi teman-teman. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-temannya supaya ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.